A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wattabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Saya mendoakan semoga sobat winnerku semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang manfaat. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih terlilit amanah-amanah hutang, baik riba maupun non-riba. Semoga Allah segerakan kita semuanya terbebas dari hutang, baik itu riba maupun non-riba, dengan cara-cara Allah yang mudah. Tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menyentuh kembali riba, tanpa harus menjual aset, tanpa harus direndahkan, dicaci maki, dikuncing, diolok-olok, dihina, diintimidasi, ditekan oleh manusia lain. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, semoga Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang bersedih hati, semoga Allah angkat kesedihannya, Allah gantikan dengan kebahagiaan. Buat sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih belum memiliki pasangan hidup, semoga Allah segerakan untuk menuju halal bersama dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih belum memiliki putra-putri, semoga Allah karuniakan putra-putri yang soleh-solehah. Untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih berkutat dalam dosa riba, semoga Allah sentuh hatinya dengan hidayah sehingga mau berhijrah meninggalkan riba untuk selama-lamanya. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini sedang berhijrah, semoga istiqomah hijrahnya. Semoga sobat winnerku semuanya saat ini mungkin memiliki hajat seperti saya, ingin berangkat haji maupun umroh. Semoga kita semuanya disegerakan Allah untuk bisa sampai ke tanah suci, menjalankan ibadah haji maupun umroh. Amin. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa mencurahkan rahmatnya, kasih sayangnya, ridhonya untuk kita semuanya. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dan juga berbaik sangka, sobat winnerku, karena keduanya akan menghadirkan ridhonya Allah. Insya Allah dalam hidup kita ini yang kita butuhkan hanya satu, yaitu ridhonya Allah. Alhamdulillah hari ini saya bisa menyapa panjenengan semuanya, itu pun berkat ridhonya Allah. Jika Allah tidak ridhoi, mungkin saya tidak akan bisa menyapa panjenengan semuanya. Tapi karena Allah ridhoi, saya bisa dengan leluasa menyapa panjenengan semuanya. Nah, hari ini saya insya Allah akan menjawab beberapa pertanyaan dari sahabat-sahabat kita. Gak banyak sebetulnya, cuma 3 pertanyaan aja yang saya ambil ya. Dari Indra Tohir, Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanya karena menolong teman, sekarang saya jadi terjerat riba yang begitu besar. Bahkan sudah gak bisa bayar lagi Umi. Gaji habis, anak istri menderita. Saya lagi perbaiki sholat dan sholawat, tapi keraguan masih ada. Bukan karena tidak percaya sama Allah, tapi saya sudah memakan riba. Sedangkan riba itu salah satu penghambat rizki Umi. Alhamdulillah, ini semuanya hidayah dari Allah. Panjenengan menyadari bahwa memakan riba itu menjadi penghambat rizki. Kenapa jadi penghambat rizki? Ya karena memakan makanan haram itu menyebabkan doa-doa kita tidak diijabah Allah. Sudah pasti tertolak. Bukan saya yang bicara, tetapi adalah Rasulullah yang bersabda. Lalu bagaimana doanya mau terkabul? Sedangkan dia memakan makanan haram, sedangkan dia meminum minuman haram, sedangkan dia memakai pakaian-pakaian haram. Itu bunyi hadisnya gitu. Jadi selama kita masih memakan makanan haram, ya meminum minuman haram, memakai barang-barang dari hasil haram, riba itu kan haram, doa kita tertolak. Kita memohon rizki, ya Allah ya Razak, ya Allah ya Razak, limpahilah hamba rizkimu gitu kan. Kata Allah, saya tidak akan berikan rizkiku. Karena apa? Karena kamu masih memakan makanan yang haram. Tolak rizki, tolak doanya. Itu. Tetapi Allah adalah Maha Pengampun. Seberapa besar dosa kita, selagi kita masih mau memohon ampunan kepada Allah, Allah itu Maha Pengampun.
Jadi jangan pesimis, jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Karena rahmatnya Allah itu meliputi segala sesuatu. Selagi kita masih mau memohon ampun terus kepada Allah, terus menerus ya. Bahkan yang belakangan lagi viral itu ya, saya nonton salah satu video di channel YouTube ya. Cukup bagus sebetulnya itu ya, mohon maaf sekali. Saya bukan mau bermaksud membicarakan orang yang sudah meninggal. Tapi belakangan saya sering nontonin gitu. Kalau ada pelajaran, ada hikmah, pasti saya tonton gitu kan. Mohon maaf sekali. Bahkan seorang gembong narkoba sekalipun, kalau Allah ridhoi, Allah itu maha pengampun. Ya, gembong narkoba sekelas Freddy Budiman sekalipun, di akhir hayatnya beliau menyadari dosa-dosanya, mohon ampun sebanyak-banyaknya kepada Allah sampai khatam Al-Quran 7 kali menjelang wafatnya beliau. Insya Allah beliau meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kenapa bisa bilang seperti ini? Karena banyak video yang di-share oleh para ulama, termasuk ini ulama besar kita juga, A.A. Gim kan. Malam meninggalnya Freddy Budiman, beliau dimimpiin di NK ya, di Nusa Kambangan. Mohon maaf, almarhum Freddy Budiman ditembak, meninggal. Datang ke dalam mimpinya ulama besar kita, A.A. Gim. Ulama yang mengurus jenazah beliau juga, yang dikirim foto ya, menyatakan bahwa beliau meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Artinya apa? Artinya gini teman-teman, seberapa besar pun dosa kita, ketika kita sudah menyadari itu dan kita melakukan taubatan nasuha, insya Allah akan ampuni. Allah itu maha pengampun. Jadi buat panjenengan ya, kalau panjenengan katakan bukan karena tidak percaya sama Allah, tapi sudah makan riba, sedangkan riba itu salah satu penghambat rezeki. Maka dari itu, kalau panjenengan sudah menyadari itu adalah dosa yang menghambat rezeki, itu bersyukur, itu hidayah dari Allah. Karena banyak yang sudah memakan riba itu nggak sadar gitu loh. Nah, jenengan ini bagus sadar. Kalau sudah sadar berarti apa? Lakukan taubatan nasuha. Insya Allah pasti ampuni. Wallahu a'lam bishawab. Yang selanjutnya dari hamba Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi, saya sudah berkali-kali mendapatkan pertolongan dari Allah. Umi, maaf saya mau tanya, saya mendawamkan AMH amalan melembutkan hati 40 hari, tapi kadang sudah beberapa hari ada yang terlewat, tak mendawamkan. Apakah saya harus mulai dari awal lagi atau dilanjut tapi didouble biar terhitung 40 hari Umi? Tolong dijawab Umi. Panjenengan boleh lanjut saja, nggak apa-apa. Lanjut teruskan mau dari itu. Oh ya Umi, saya mau tanya lagi. Saya kan rencana mau kredit motor. Nah ini yang saya mau paling tekankan. Karena memang butuh untuk tiap hari antar anak sekolah karena jauh dan irit transportasi. Dan juga untuk mengantar ibu bila pergi-pergi karena kami tinggal di kampung. Yang bila pergi harus naik ojek untuk bisa ke jalan raya. Untuk beli kontan rasanya saya belum mampu. Karena mahal berjuta-juta. Apakah kredit motor itu juga riba, Umi? Tolong juga dijawab ya Umi, sebelum saya benar-benar mengkredit motor karena saya takut dengan dosa riba. Terima kasih Umi, semoga Umi dan keluarga diberikan umur panjang, dimudahkan segala urusannya dan semoga apa yang dihajatkan Umi mau umrah atau haji cepat Allah kabulkan. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini pertanyaan ini yang saya mau jawab penting nih ya. Sahabat kita siapa ini? Oh hamba Allah. Oke. Transaksi kredit itu sebetulnya tidak diharamkan. Kenapa bisa seperti itu? Dulu di zaman Rasulullah ada sahabat itu yang membeli ini budak, Barirah namanya, dengan cara kredit selama 9 tahun. Boleh itu. Tetapi kemudian kredit itu dimodifikasi di era-era modern seperti ini, itu yang menjadikannya dia haram. Kredit uang dengan barang ya, yang tanpa disertai bunga loh ya, itu boleh. Kita misalnya contoh, saya mau beli handphone Samsung katakanlah harga 2 juta cash, saya nggak mampu. Teman saya membelikan itu, dia beli, jadi punyanya dia. Saya mencicil sama dia sebanyak 10 kali sebesar 250. Jadinya berapa? 2.500.000. Berarti 50-nya bunga dong Umi. Itu bukan bunga. Karena apa? Gini. Teman saya katakan sama saya, "Wiwin, ini handphone
Saya ambil memang 2 juta, tapi saya nyari keuntungan dari kamu. Saya ngambil keuntungan 500, kamu tak kasih tempo gitu. Itu sah, boleh gitu kan. Yang tidak boleh kemudian adalah kalau kredit itu sambil berjalan nanti ada kena denda-denda. Nah, itu ada tambahan di dalam, itu tidak boleh. Terus kemudian barang dengan uang boleh, uang dengan uang yang tidak boleh. Jenengan minjam di bank, uang dengan uang tidak boleh. Terus jenengan ambil motor. Nah, kenapa kredit motor ini jadinya jatuhnya riba? Karena apa? Yang mengkreditkan itu bukan si dealernya, tetapi dia meminta bantuan pihak ketiga, yaitu si leasing tadi tuh. Leasing itu berarti jenengan transaksinya itu bukan langsung ke dealer, tapi dengan si leasingnya itu. Leasing itu menyediakan jasa uang, jenengan membayar ke leasingnya tadi. Contoh leasingnya siapa? FIF misalnya. Jenengan transaksinya ke FIF kan, bukan ke dealer Yamaha, dealer Hondanya tadi itu bukan. Berarti jenengan transaksinya apa? Uang dengan uang. Itulah yang menyebabkan riba. Nah, kalau panjenengan mengambil barang riba, itu tidak akan ada keberkahan. Jenengan tadi alasannya baik, antar ibu itu baik, antar ibu baik. Jenengan antar anak baik, jenengan belanja ke pasar baik gitu kan. Tetapi kemudian jenengan memakai kendaraan-kendaraan yang tidak diberkahi Allah, menjadikan kegiatan panjenengan itu tidak diberkahi Allah gitu loh. Ya. Jadi sebaiknya jangan gitu. Ya, dipahami jangan. Tapi gimana Umi kalau yang transaksinya lewat bank syariah? Nah, biasanya bank syariah itu membeli dulu barang tersebut. Membeli dulu kayak tadi saya jelaskan, teman saya membeli motor tadi. Nanti transaksinya oleh perbankan syariah itu dia pakai transaksi jual beli gitu loh. Ya. Jadi kalau mau seperti itu datang aja ke bank syariah. Bank syariah itu kan sudah dilegalkan juga ya oleh badan syar'i ya, oleh MUI juga tentunya ya kan. Ini ada yang bertanggung jawab di sana. Umi pernah masuk bank syariah? Belum pernah. Saya juga belum pernah. Dan saya nggak ada minatan hati untuk kredit lagi. Ada duit gas saya beli, nggak ada duit ya saya tahan diri dulu gitu aja. Kalau saya malah setuju Mbak tadi ya, hamba Allah. Jenengan ada duit berapa misalnya? Katakanlah 5 juta. Udah dapat second. Nggak usah bagus-bagusan gitu, second kalau bisa, kalau belum ya tahan diri gitu kan. Kalau syukur-syukur ada teman jenengan perorangan yang mengkreditkan, udahlah nih saya motor saya tua nggak kepake nih, kamu bayarnya berapa, saya ada uang 1 juta nih, ya udah kamu bayar 5 kali gitu kan. Tapi perjanjian tidak ada bunga-bungaan, dengan catatan sepanjang nanti jangan sampai kamu harus bayar tanggal 1 nih, kalau telat dari itu berarti kamu denda. Nah itu sudah ada unsur bunga, nggak boleh. Tapi kalau teman jenengan katakan nih saya ngambil untung dari kamu, tapi kasihnya bayarnya tempo, boleh. Seperti itu boleh, nggak bingung kan ya sampai di sini ya. Tentang riba kan hati-hati sekali. Kalau jenengan katakan kredit, tentunya kreditnya jenengan melalui leasing. Jangan. Itu riba, transaksinya uang dengan uang. Dari Mbak Imas Oneng, Waalaikumsalam, Alhamdulillah tabarakallah, amin ya Allah. Umi gimana kabarnya? Maaf aku mau tanya, kalau saya mengamalkan AMH buat teman saya apa bisa? Ya bisa. Dan aku minta solusi Umi karena di sini nggak bisa sholat 5 waktu, seperti di mana berada di majikan dulu. Waktu yang sangat terbatas berada di majikan baru. Umi mohon solusi dari Umi. Apa yang harus dilakukan? Atas jawabannya saya ucapkan terima kasih. Sholat wajib, puasa wajib, itu tidak bisa ditawar-menawar. Saking nggak bisa ditawar-menawar harus diganti, namanya sholat khodok, mengganti. Jenengan utang berapa selama seumur hidup? 11 tahun, bayar 11 tahun. Gitu. Lalu kemudian yang jadi masalah adalah teman-teman TKW ini biasanya kalau dapat majikannya nggak kebenaran, susah gitu kan untuk menjalankan itu semuanya. 1. Kalau namanya kita itu utamakan Rob kita, tidak ada tawar-menawar di dalam hati kita. Artinya apa? Iman kita kuat, akidah kita kuat, tauhid kita benar, kita pastinya akan memilih Allah. Nah, sekarang Mbak Imas atau sahabat TKW yang lainnya, panjenengan milih siapa? Allah atau milih dunia jenengan? Pekerjaan jenengan itu kan dunia. Saya sudah merasa cukup, saya pengen keluar. Ya udah keluar, kalau bisa keluar. Masalahnya kemudian adalah jenengan terikat kontrak, ya kan? Kalau jenengan terikat kontrak dan masih lama jenengan belum bisa keluar, tapi jenengan nggak bisa sholat juga, niatkan kuat dulu dalam hati. Ya Allah ya Rob, berikan saya kemudahan. Saya pengen keluar dari pekerjaan ini yang tidak bisa mengizinkan saya sholat. Karena saya yakin pekerjaan seperti ini kok tidak ridhoi. Mudahkan hamba ya Rob.
nanti insya Allah itu Allah yang akan mudahkan. Perkara gimana caranya itu urusannya Allah. Yang penting di hati jenengan tertanam dulu, saya pengen keluar dari pekerjaan ini. Nah nanti begitu Allah sudah bukakan jalan, diberikan kesempatan untuk keluar, ditawarkan pekerjaan yang baru, yang bisa sholat, tinggalkan gitu. Tapi kalau ternyata sulit sekali, masih belum bisa Umi, pokoknya selama belum bisa itu minta terus kepada Allah, kuatkan niat bahwa saya pengen sholat ya Rob, saya pengen sholat ya Rob. Nah kalau ternyata toh selama panjenengan berdoa 5 tahun ke depan kontrak jenengan Allah juga belum bukakan, ya tapi jenengan masih menyimpan terus niatan itu, ya kan, sambil panjenengan tidak meninggalkan sholawat, tidak meninggalkan amal soleh yang lainnya, sedekah gitu kan, zakat dan sebagainya itu, insya Allah ya panjenengan berada di dalam pertobatan gitu loh. Umi bagaimana kalau ternyata saya meninggal dalam keadaan saya belum bisa sholat? Niatkan dalam hati. Kalau perlu nih panjenengan pada saat tidur gitu kan, tidur terentang kan, katanya itu beberapa TKW dari cerita-cerita itu kan sampai ada yang dipasangin CCTV kan. Kalau saya sholat pakai mukena walaupun duduk saya ketahuan Umi. Ya jenengan sambil baring boleh, gimana pun caranya. Kalau keadaan darurat jenengan nggak bisa gerakan sholat, jenengan bisa duduk, jenengan bisa baring gitu loh. Allah itu melihat niatan hamba ini kuat kok, mau menyembahku itu kuat gitu. Cuma memang masih ada kendala-kendala duniawi. Jadi kalau panjenengan sampai meninggal, ya, tapi jenengan terus beristighfar mohon ampun terus kepada Allah, insya Allah panjenengan meninggal dalam keadaan bertaubat, intinya gitu. Nah nanti, tapi kalau misalnya jenengan, mohon maaf kita bicarakan ini bukan meninggal, jenengan terus bebas dari situ, keluar dari masa kontrak di situ, jenengan udah bisa di dunia luar, misalnya kembali ke tanah air atau bekerja di tempat baru yang membolehkan sholat, ya jenengan khodok, tinggalkan. Mengkodok sholat yang ditinggalkan gitu maksudnya. Ya, jadi intinya yang terpenting adalah niatan dulu, dalam hati jenengan niatannya ada apa enggak gitu loh. Kalau niatannya ada ya Allah yang pasti akan bukakan jalan, entah bagaimana caranya. Kayak dulu sahabat kita dulu pengen banget pakai hijab. Kalau secara akal manusia majikannya nggak akan bolehin tuh di Taiwan pakai hijab. Tapi ya qadarullah, karena terus-terusan mohon kepada Allah, Allah mudahkan, dibolehin pakai hijab. Jenengan pun sama, mohonnya sama Allah, jangan mohon sama majikannya. Bos, saya minta sholat ya bos, saya minta sholat ya. Minta sama Allah. Toh majikan jenengan itu yang bukan muslim sekalipun itu juga hambanya Allah gitu loh. Cuma hambanya Allah yang gak diberikan hidayah oleh Allah. Tapi kan dia hambanya Allah, yang menggenggam hatinya siapa? Allah. Minta kepada Allah. Minta terus. Dan perbanyak istighfar gitu. Mohon ampun terus kepada Allah karena sudah masuk ke dalam pekerjaan yang tidak membolehkan sholat gitu ya. Oke sobat Bidadari semuanya, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya. Mohon maaf jika ada penyampaian saya yang kurang berkenan atau kurang tepat, panjenengan bisa sampaikan kritik saran di kolom komentar, tentunya dengan bahasa-bahasa yang baik, dengan bahasa-bahasa yang benar ya. Karena segala sesuatu yang kita ucapkan, kalimat baik, kalimat buruk itu ada konsekuensinya dan kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Sampai di sini dulu video kali ini, semoga bermanfaat buat panjenengan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.